Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brand-brand YouTube, selamat datang kembali di channel ISSRM. Untuk video kali ini sebenarnya kita mau bahas tentang balancer ya. Cuma karena kita kedatangan paket, ini paketnya dari Palembang. Jadi kita garap dulu, dan orangnya juga mau ini pengerjaannya dikasih tutorial di channel ya. Jadi kita garap ini dulu. Nah, di sini juga ada note atau catatannya. Kita baca dulu. Spek touring kebanyakan jalan lurus. Nah, sekalian ini langsung lembar karbu ya. Mau dilempar juga karbu. Nah, untuk lembar karbu, sudah selesai digarap ya, brand. Karena karbu juga sudah sering saya bahas, jadi saya rasa nggak perlu di videoin ya. Nah, ini ya, brand. Untuk lembar karbu penampakannya gini. Nah, ini untuk lem ini dari sononya udah dilem ya, dari paketannya juga udah dilem. Nah, untuk catatan sedikit, sebenarnya ini bukan karbu F1ZR ya, brand. Ini karbu Satria 2 tak. Beda sama Yamaha F1ZR, beda tipis lah. Cuma untuk segi ukuran ini sama ya, brand. Sama-sama mengadopsi 23 mm untuk skepnya. Oke. Paham ya, brand? Nah, ini untuk standar kayak gini. Nah, untuk yang selesai digarap udah kayak gini, brand. Beda jauh ya, brand. Oke. Nah, yang kemarin saya bahas di video sebelumnya yang model kayak gini ya, brand, yang tipis sebelah. Nah, kalau brand-brand mau nyoba sendiri di rumah, saya saranin coba dulu yang kayak gini, takutnya terjadi kebocoran, brand, seperti saya bahas di video sebelumnya. Kita pasang dulu skep untuk garapan saya ini. Tuh, alhamdulillah nggak terjadi kebocoran ya, brand. Tapi kita tetap bisa maksimal pakai diameter 23. Kalau yang ini diameternya cuma 22. Oke, dengan skep standar diameter 23. Oke, brand, paham ya? Nah, untuk jarum pakai standar, cuma dimodifikasi seperti biasa, seperti ini spek harian ya, harian touring. Kalau yang kompetisi beda lagi ya, brand. Ini skepnya standar, cuma saya modifikasi, saya kecilin lagi, ada ukuran tertentu. Oke. Untuk karbu kita anggap udah selesai. Nah, sekarang kita akan bahas untuk bloknya. Speknya ini semi touring ya, kebanyakan jalan lurus. Bagaimana saja yang akan dikerjakan? Simak terus video berikut ini. Ya, oke, brand. Langsung aja kita mulai. Nah, untuk langkah awal kita harus cari DNA standar blok ini ya, brand. Ini blok nggak standar, udah porting. Ini kelihatan bekas portingannya, cuman performa kurang dapet. Makanya minta diperbaiki ya, brand. Dan juga di sini bisa lihat Mekuni ya. Ini bukan blok asli, cuma setelah saya cek untuk flow-nya ini bagus, brand. Blok ini bagus flow-nya. Jadi insya Allah masih bisa dapat performa yang lebih maksimal lagi. Oke, walaupun ini sudah diporting, ini masih bisa diperbaiki. Nah, kita ukur dulu ya, brand, untuk DNA pemortingan pada sebelumnya. Pertama, kita akan ukur untuk lebar, brand. Untuk lebar exhaustnya kita ukur dulu. Cari posisi yang paling lebar ya, brand. Oke. Nah, ini ukurannya. Sorry ya, brand, saya kerjanya malam. Lembur ini, brand. Ketemunya 35,1, brand. 35,1. Sekarang piston naik oversize 150. Jadi untuk diameter piston oversize 150 ori F1ZR ini dapatnya diameternya 53,5. Nah, untuk lebar exhaust kita untuk harian touring adopsi 70% diameter pistonnya, brand. Jadi ketemunya ini bakal kita bikin jadi
37,45 atau kita genepin menjadi 37,5 aja, Bren. Oke. Kalau untuk kompetisi beda lagi ya, Bren. Terus kita akan ukur tinggi ekosnya, Bren. Tinggi ini dari sini ke sini. Nah, untuk cara mengukurnya gampang kok. Kalian ambil ring seher satu kayak gini. Kita masukin. Lalu masukin sehernya kayak gini. Oke, bisa kelihatan di sini. Ini. Kita pasin ya, Bren. Kita pasin dulu posisi ring seher ke atas bibir ekos. Ini kita pasin pokoknya. Oke, pas ini, Bren. Kalau udah pas kayak gini, kita ambil sigmat. Ingat ya, Bren, posisi ring seher harus berada di pas-pas lubang ekos, atas lubang ekos. Kayak gini, kita masukin. Nah, ketemunya di 30,5, Bren. 30,5. Belum terlalu tinggi ya, Bren. Untuk pemortingan akan digarap. Nah, sesuai dengan permintaan spek touring kebanyakan jalan lurus. Jadi kita mau cari top speed ya, Bren. Kita akan maksimalkan di top speed. Dan karena ini juga semi touring ya, bukan benar-benar touring atau masih bisa dipakai harian, kita akan naikin menjadi 28 mili, Bren. Oke. Untuk lebarnya kita bikin 37,5, untuk tingginya kita bikin di 28 mili, Bren. Ini untuk kejar top speed, dan bawahnya juga masih bisa galak ya, nggak terlalu ketinggalan, nggak terlalu lemot. Nanti untuk maksimal lagi kita akan maksimalkan di head. Nanti kita bahas headnya ya, Bren. Nah, di sini juga kita akan bahas cara chamber pistonnya untuk mendapatkan performa yang lebih maksimal. Pokoknya kalian ikutin terus video ini, jangan kalian skip-skip ya, Bren. Oke, kita akan mulai garap bloknya dulu. Nah, saya rasa untuk pemortingan ini cukup perlu waktu ya, Bren. Agak lumayan lama. Kalau pemortingan mungkin bisa sampai setengah hari. Jadi untuk pemortingan saya skip aja ya, Bren. Nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, tapi untuk chamber piston tetap saya videoin ya, Bren, biar nggak terjadi gagal fokus. Oke. Kita mau garap ekosnya dulu, Bren. Skip dulu ya, Bren. Nanti lihat hasilnya aja. Ya, oke, Bren. Ini bloknya barusan selesai di porting ya. Kurang lebih kayak gini. Untuk ukuran tadi sudah kita bahas. Nah, ini ekosnya. Ini bagian transfernya. Untuk transfer seperti biasa ya, Bren. Kita selalu mempertahankan teori pakai permukaan yang kasar, Bren. Ini tujuannya apalagi untuk 2 tak ya, Bren. Untuk pengkabutan lebih sempurna lagi. Apalagi 2 tak ini ada oli samping. Jadi diharapkan ini agar lebih oli samping dan bahan bakar bisa tercampur lebih merata, Bren. Oke. Dan seperti biasa di sini selalu kasih sayap, radius. Mau spek gimana pun wajib radius kalau garapan saya. Dan sekarang kita mau chamber piston ya, Bren. Nah, untuk chamber piston sebenarnya gampang. Kita masukin aja dulu kayak gini. Ingat ya, Bren, jangan kebalik. Lihat tanda panah menuju ke ekos. Sini. Nah, lalu kita lihat di sini, terus majukin. Oke, sampai sini ya, Bren. Sampai sini kayak gini, antara piston dan bagian paling bawah ekos tertemu rata. Oke, kita balik kayak gini. Terus kita maksimalin lagi, ini dikasih rata ya, Bren. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, lalu kita kasih tanda ya, Bren.
Kita kasih tanda di sini. Ini satu. Terus di sini juga ya, Bren. Nah, di sini jangan digarap habis ya, Bren. Cukup sampai sini aja kayak gini. Nanti kita buat seperti ini. Oke. Ini tanda aja dulu. Sebelah sini juga. Oke, Bren. Selesai, nanti kita garap ya, Bren. Ini cukup memakan waktu ya, Bren. Takutnya nanti kalian bosen lihatnya karena pengerjaan juga gini-gini aja ya. Nanti kita akan lihatin hasil akhirnya aja. Oke? Ya, oke, Bren. Ini dia untuk chamber pistonnya udah selesai ya. Jadi bentuknya kurang lebih kayak gini. Seperti biasa, dikasih radius, terus isi di sini juga dikasih tumpul ya. Ini bertujuan untuk lebih awet ya, Bren. Jadi saat ada sisa oli samping yang tertempel di blok itu nggak tersapu bersih oleh piston ya, Bren. Oke, paham ya, Bren? Nah, ini jadi seperti kayak gini ya, Bren. Nih. Nah, tujuannya ini adalah untuk lebih memfokuskan atau mengarahkan flow udara dan bahan bakar ya, Bren, ke lubang masing-masing. Jadi saat gini, Bren, piston di TMA menuju ke TMB, maka otomatis akan terjadi pengkompresian primer. Jadi saat udara dan bahan bakar yang ada di dalam sini tadi akan tertekan menuju lubang transfer masing-masing, Bren. Nah, jadi tujuan kita kasih radius bentuk-bentuk kayak gini untuk supaya flow-nya lebih terarahkan ya, Bren. Oke, paham ya, Bren? Untuk pemortingan udah selesai, bloknya kayak gini. Ukuran sudah saya bahas ya. Karburator, remer karbunya. Ini untuk remeran manual saya ini, Bren. Terus maksimalin lagi, kita maksimal sekalian di headnya. Ini untuk head kita bikin derajatnya bikin 16. Untuk kejar atasan
Lebarnya bikin 8,6 biar bawahnya nggak terlalu lemot. Dikasih, karena ini harian ya, nut 0,2 untuk nutnya lebih aman lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Selamat mencoba, selamat berkarya, salam tepuk anti rem pakem.